Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak. Iya, selamat malam. Baik, kami dari UPN Veteran Jawa Timur, Oke. kebetulan dari Fakultas Pertanian, Ya, yang dimana akan mewawancarai dari hasil tani hidroponik selada yang sudah Bapak kembangkan. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya Andrea Erli. Dan di sini mungkin saya bisa menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Untuk pertanyaan simpel dulu, untuk nama Bapak itu siapa ya kalau boleh tahu? nama saya Nugroho. Oke, Bapak Nugroho ya. Untuk usia Bapak Nugroho sendiri berapa? Sekarang 49 sekian hari. Oke, 49 tahun. Untuk alamatnya Bapak sekarang ada di mana ya kalau boleh tahu? Alamat rumah ini Jalan Simogunung Barat 1, nomor 44. Oke, di Surabaya Barat ya Pak ya. Surabaya Barat. Kemudian untuk nama kelompok taninya Bapak sendiri, apakah ada? Nama kelompok taninya Kebun Selada. Kebun selada Ya. aja. Oke. Untuk jumlah dari kebun selada sendiri itu ada berapa ya Pak kalau boleh tahu? Maksudnya anggotanya? Iya, anggota. Anggotanya kurang lebih 15 orang. 15 orang itu keseluruhan sudah hanya. Keseluruhan. Oke. Kemudian selanjutnya nih, lama usaha pertanian dari Bapak itu berapa sih? Udah berapa lama? Kita mulai 2018. 2018 sampai sekarang itu ya sekarang. sudah aktif terus ya Pak Sudah ya. aktif. Oke. Jadi komoditas yang Bapak kembangkan sendiri itu apakah hanya selada? Yang konsisten sekarang selada. Selada aja. Ya, selada. Ya. Nah, yang sekarang itu aktifnya kan selada. Nah, kira-kira alasan Bapak untuk mengganti komoditas tersebut yang akan Bapak laksanakan itu kan untuk seterusnya itu selada terus ya, Pak ya. Kira-kira apa sih kok Bapak itu kepikiran kayak oh ya udah selada aja, itu apa sih Pak kalau boleh tahu? Selada ini lebih kuat, tidak rentan terhadap hama. Seperti itu sih. Kira-kira apakah Bapak itu dan juga komunitas Bapak itu apakah ada keinginan untuk menambah jenis tanaman lain nih selain selada di kemudian hari pastinya? Kalau misalnya ada, mungkin kira-kira menurut Bapak dan kelompok itu apa sih yang cocok? Ini dulu apa istilahnya, kita sesuaikan dengan kemampuan kita, jadi supaya tidak memberatkan. Dan itu pasar membutuhkan. Pertama kita bisa produksi, kemudian dibutuhkan pasar. Jadi jangan sampai kita menanam yang pasar tuh tidak akan terserap. Apakah usaha tani hidroponik selada ini tuh lebih bersifat subsisten yang dimana untuk konsumsi keluarga atau mungkin komersial untuk konsumsi kebutuhan pasar? Dan apa alasan dari itu yang mendasari? Ya, jadi kalau selama ini kita lebih ke arah komersialnya, tapi tidak menutup kemungkinan kita juga ada sosialnya. Artinya gini, hasil panen tidak melulu kita jual, tapi ada yang kita bagikan ke warga gitu, supaya warga bisa merasakan juga hasil panennya. Kalau untuk penjualannya sendiri tuh biasanya dalam skala berapa panen selada sih biar pasar itu bisa terserap gitu loh? Apakah pernah ada kelebihan produksi yang tidak terserap dari komunitas Bapak? Ya, pernah juga tidak terserap karena terlalu banyak itu ya. Kita kan kira-kira kalau 1 bulan tuh bisa 2 kali panen gitu. Nah kalau pas terlalu banyak ini, yaitu tadi kita bisa bagikan ke warga atau kita jual dengan harga yang lebih murah. Apakah usaha hidroponik selada ini tuh dijalankan secara perseorangan, individual farm, kemudian apakah kolektif atau mungkin kooperatif, dan apa sih keuntungan dan juga tantangan dari bentuk yang dipilih? Pada prinsipnya kelompok tani itu kan kita bersama-sama ya. Iya. Jadi waktu kita semai itu kita bareng-bareng, waktu kita pindah media dari media semai ke netpot terus masukkan ke media talang, itu juga kita biasanya bareng-bareng, termasuk nanti ketika panen. Dari usahanya Bapak sendiri ini tuh kira-kira lebih banyak mengandalkan modal pribadi atau mungkin ada dukungan dari kelompok atau mungkin mitra lain, Pak, kalau boleh tahu? Kalau sekarang sih sudah bisa berputar. Jadi kita pengelolaan keuangan juga kita sendirikan kelompok tani. Menurut Bapak,
itu pola tanam seperti apa sih yang paling efisien untuk selada hidroponik ini agar hasilnya itu tetap optimal? Coba dengan berbagai teknik gitu. Jadi memang yang penting itu dalam hidroponik adalah pencahayaan, air sendiri, dan nutrisi. Jadi 3 poin itu. Bagaimana tingkat permintaan pasar untuk selada hidroponik ini? Apakah selada ini harganya stabil atau fluktuatif? Kalau harga memang lebih apa ya, istilahnya stabil ya, karena kita diambil oleh ini komunitas pecinta hidroponik. Jadi sudah di apa ya, sudah di setting harganya sekian gitu. Kalau harga seladanya itu kalau dijual itu per biji atau gimana? Pengepul kita diambil kiloan. Oh, Ya. per kilo itu Harganya per kilo bisa 24, 25, oh 23 sampai 25 ya. di kisaran itu. Tapi kalau ke pembeli langsung kita jualnya per pack. Gitu, per pack itu satu pack isi 3 ikat itu 10.000. Dalam proses budidaya hidroponik selada ini, peralatan apa saja yang Bapak gunakan? Dan bagaimana sih peran masing-masing peralatan tersebut dalam mendukung keberhasilan hidroponik ini? Ya. Kalau peralatan yang pasti kan media tanam ya, berupa ada yang berupa talang, ada yang pakai apa namanya, pakai istilahnya apa, paralon itu ya. Nah, kemudian pompanya, kemudian sama alat ukurnya, alat ukur nutrisi sama kadar airnya, seperti itu. Selanjutnya, dari mana Bapak biasanya memperoleh input? Apakah ada yang harus pesan dari luar dan berapa banyak membeli benih? Kayak berapa banyak sih benih yang Bapak beli itu? Oh, kalau benih itu biasanya kita dapatkan dari toko pertanian. Nah, toko pertanian itu biasanya satu pack itu kan isinya udah cukup banyak ya, karena bibitnya kan kecil-kecil ya. Iya. Biasanya kita kalau beli bisa 2 atau 3 pack sekaligus. Berapa jumlah benih yang dibeli kemudian digunakan dalam satu lubang itu? Misal ada 3 benih, itu alasannya kenapa, Pak? Kalau kita sekali tanam itu kurang lebih 100 sampai 120. Kan satu media ini kan ada 100 sampai 120 lubang tanam. Jadi kita upayakan sekali tanam itu. Gitu. Nanti tahap berikutnya 100 lagi. Jadi sesuai dengan jumlah media tanamnya. Bagaimana caranya Bapak memastikan kualitas benih itu bisa digunakan agar budidaya dapat menghasilkan tanaman selada yang berkualitas? Kemudian ketika kita membibit itu harus di ini apa misalnya dituang dikum di air dulu. Iya. Jadi yang tenggelam itu yang bagus. Strategi Bapaknya dalam menghemat biaya agar hidroponiknya itu bisa berkembang sampai selamanya gitu. Keterlambatan misalnya kita pindah ini ke tempat yang butuh cahaya. Nah, kalau kurang sinar matahari ya dia juga nggak bisa berkembang, hasilnya nggak bisa maksimal. Menurut Bapak selama menanam hidroponik ini kendalanya apa sih Pak? Apa mulai dari iklim cuaca, mulai dari benihnya, atau sistem dari airnya? Menurut Bapak? Terlambat memberikan nutrisi, dia berkembangnya jadi lambat. Nah, Gitu. seperti itu. Jadi harus disiplin prosesnya itu. Bagaimana proses budidaya hidroponik selada yang Bapak kembangkan ini, mulai dari tahap penyemaian, perawatan hingga panen, serta biasanya itu membutuhkan waktu berapa lama Pak hingga panen? Nah, jadi prosesnya. Jadi ketika kita semai dulu itu kan kita tabur dulu ya, tabur di suatu tempat dengan dasaran itu biasanya kain flanel. Nah, kita
kita basahi, kemudian kita taruh di tempat yang gelap. Nanti setelah 2 hari dia akan mulai pecah itu bibitnya. Setelah pecah itu kita pindahkan ke probul yang sebelumnya sudah kita siapkan di apa namanya, bentuk tepak atau tray. Nah, di situ kurang lebih ada, biasanya kita sudah potong-potong sebanyak 100 sampai 120. Nah, di situ kita mulai pindahkan ke tempat yang ada panas sinar matahari sampai kurang lebih 12 sampai 14 hari sampai dia tuh muncul apa istilahnya daun sejati, bisa 3 sampai 4 daun. Nah, setelah dia sudah kita 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 pelihara selama 12-14 hari, disitulah mulai kita pindahkan ke net pot. Nah, net pot ada rockwoolnya, baru itu kita pindahkan ke apa namanya, media tanah. Jadi seperti itu sih sampai hari ke-40 itu waktunya panen. Dari pengalaman Bapak dalam budidaya usaha hidroponik selada ini, faktor apa yang paling berpengaruh terhadap kualitas dan kuantitas panen? Misalnya dari nutrisi, air, suhu, atau cahaya yang paling berpengaruh, Pak? Ya, jadi nutrisi sama cahaya itu. Tapi tidak menutup air itu juga. Itu tadi memang 3 komponen itu menentukan ya, 3 itu. Kalau airnya habis, dia juga nggak bisa ini mengalir kan, mati akhirnya gitu. Jadi itu yang harus kita jaga, 3 komponen. Apa saja kendala utama yang Bapak hadapi dalam proses produksi hidroponik selada ini dari tahap penyemaian hingga panen, dan bagaimana Bapak ini cara mengatasi kendala tersebut? Apa saja Pak kendalanya dan cara mengatasinya? Kendalanya sebenarnya itu ketepatan waktu untuk ini ya, untuk apa namanya, memulai produksi, terus maintenance. Kalau sudah jadwalnya misalnya waktu memberi nutrisi, itu harus kita ini kan, makanya solusinya banyak. Kalau ada ini kita buat apa, tanda di penanggalan, oh ini sudah waktunya memberi nutrisi, ini waktunya kita pindah media, seperti itu sih. Bagaimana Bapak ini mengatur pemeliharaan tanaman selada dalam sistem hidroponik untuk mendapatkan hasil yang optimal? Ya, jadi untuk hasilnya optimal ya kita memang harus sering memonitoring perkembangannya. Makanya setiap 2 hari sekali kita harus lihat kondisi kecukupan airnya, terus nutrisinya, sama apa namanya, kondisi sayurnya. Apakah Bapak ini menggunakan teknologi tambahan seperti sensor, greenhouse, atau otomatisasi dalam proses produksi selada ini? Kalau otomatisasi belum ada, cuman kita sudah ada greenhouse-nya. Baik. Ini dijual ya Pak ya? Ya. Dijualnya ini secara segar atau ada proses pengolahan lebih lanjut? Segar. Berarti langsung hasil panen terus kemudian dijual? Langsung dijual. Oke, baik. Apa saja kendala atau tantangan yang Bapak hadapi dalam proses pengolahan dan penyimpanan hasil panen? Entah itu dari biaya, kualitas, maupun faktor lingkungan. Ya kalau biaya, memang sayur itu kan tidak bisa lama-lama disimpan, dia harus fresh terus. Oke. Gitu ya. Kalaupun disimpan, dia harus di tempat yang dingin atau di tray, dan memang dia harusnya idealnya itu langsung bisa langsung bisa diolah oleh pembeli atau konsumen gitu. Jadi makanya kita kalau panen tuh nunggu dari apakah benar-benar mau diambil oleh konsumennya atau pengepulnya, baru kita lepas. Karena begitu dia sudah lepas dari bonggolnya, itu harus segera dijual. Gitu. Bagaimana standar kebersihan dan kualitas yang dijaga dalam proses pengolahan selada ini? Ya, jadi untuk hasilnya bisa maksimal, kualitas bisa bagus, memang kayak net pot itu setelah selesai panen ya kita bersihkan, kita cuci, kemudian medianya itu juga secara berkala kita bersihkan supaya hasilnya bisa maksimal, bisa bagus.
seperti itu. Biasanya hidroponik selada yang Bapak produksi ini dijual kemana saja? Apakah melalui pasar tradisional atau supermarket? Atau langsung ke konsumen? Ya, jadi ada beberapa konsumen ya, selain ke pasar itu yang melalui pecinta hidroponik, kita juga langsung ada beberapa konsumen yang langsung ngambil dari ini kebun kita ya. Berarti itu udah kayak pasti beli orang Ya. tersebut itu Kak? Jadi mereka biasanya Iya. catering gitu kan, catering itu buat istilahnya penghiasnya ya. Oke. Nah, seperti itu. Ada juga yang rutin pasti ngambil di kita. Kemudian bagaimana sistem distribusinya Pak? Apakah diantar sendiri atau menggunakan jasa pengiriman atau pembelinya itu perorangan atau melalui mitra? Ya, jadi kalau Iya. pembelinya itu pengepul tuh ya mitra kerja kita. Jadi ada yang dia ambil, ada juga yang kita kirim. Gitu sih. Kalau konsumen langsung malah dia senang ke sini langsung milih sendiri gitu. Oh iya, pilih yang bagus gitu Milih yang Bapak. bagus, milih Iya. yang besar gitu kan. Gitu. Bagaimana cara Bapak itu menentukan harga jual selada hidroponik ini? Mulai dari pertimbangan biaya produksi, permintaan pasar, hingga strategi persaingan dengan penjual lain. Ya. Bagaimana itu? Kalau diambil oleh pengepul atau Oke. pecinta hidroponik memang harganya sudah dipatok segitu gitu. Tapi kalau kita langsung ke konsumen, kita masih bisa menaikkan harga itu. Jadi dan sebelumnya memang kita sudah pernah hitung untuk istilahnya HPP Iya. untuk sekali panen tuh berapa biayanya. Yang penting kita masih bisa menutup biaya produksinya. Gitu sih. Apakah Bapak ini menggunakan media online untuk kegiatan promosi atau penjualan hidroponik selada? Jika iya, bagaimana efektivitasnya dalam meningkatkan jangkauan pasar? Nah itu yang belum kita lakukan ya untuk penjualan secara online gitu. Iya. Selama ini hanya kita foto, di share di WA, jadikan status, Iya. atau kita share ke siapa yang kira pernah pesan seperti itu aja. Apakah Bapak ada berkeinginan untuk membuat promosi tersebut di media sosial agar supaya produksi selada ini dapat dikenal Ya, secara luas? ya tentunya ada keinginan ke sana. Gitu sih. Dari pengalaman Bapak, apa tantangan atau kendala terbesar yang dihadapi dalam menjangkau konsumennya Bapak? Konsumen baru atau pembeli. Nah, bagaimana cara Bapak mengatasi supaya pemasarannya tuh tetap terus stabil dan berkelanjutan, tidak putus atau tidak fluktuatif gitu maksudnya Pak. Nah, itu Ya. gimana? Kalau kayak pemasaran memang kita masih terbatas ke pengepul ya. Jadi ketika kita persiapan mau panen itu 1 minggu sebelumnya kita sudah menginfokan ke beberapa pengepul, juga termasuk ke konsumen yang biasa ngambil di kita itu. Jadi sementara masih belum ya seperti tadi belum maksimal. Apakah Bapak memiliki pelanggan tetap yang secara rutin membeli hidroponik selada ini? Nah, seberapa banyak pembelian pelanggan tetap tersebut? Nah, lalu bagaimana Bapak menjaga kepercayaannya mereka itu yang pelanggan tetap agar kualitas hidroponik dan penjualannya ini tetap dipercaya oleh mereka yang udah tetap ke Bapak? Jadi kalau pelanggan atau konsumen atau pengumpul itu sudah tetap ngambil di kita. Nah, bagaimana kita mempertahankannya? Ya, secara nggak langsung produk ini ya harus kita jaga kualitasnya. Karena begitu kualitasnya turun, dia lihat kok hasilnya kurang bagus. Nah, itu dia ngambilnya dikurangin. Dia pilih yang bagus-bagus saja. Nah, gitu. Makanya kita dari awal proses produksinya itu yang proses tanamnya, proses pemeliharaannya itu yang menentukan. Apakah ada dukungan dari penyuluh atau perguruan tinggi seperti kita atau lembaga penelitian untuk mengembangkan hidroponik ini? Nah, jika ada, dalam hal apa mereka memberikan dukungan? Ya. Kita pernah didukung oleh
salah satu universitas, dan mereka memberikan pembelajaran untuk membuat pupuk cair atau ekoenzim gitu ya. Maksudnya apa? Supaya kita tidak harus beli pupuk itu, cukup dari kita produksi sendiri dari sebenarnya sampah yang bisa diolah jadi pupuk cair. Seperti itu ada gitu. Nah, itu berjalan sampai saat ini atau beberapa waktu saja, Pak? Beberapa waktu saja, karena memang buat pupuk itu Susah. enggak mudah juga. Iya, Ternyata kita pernah gagal. Nah, cuman kita mau coba lagi, belum ada keberanian, karena memang harus di maintenance betul tiap waktu. Kan itu perlu perlu diaduk, diaduk lagi di tongnya itu. Seperti itu sih. Bagaimana akses Bapak terhadap sumber pembiayaan untuk meningkatkan hidroponik ini? Nah, itu dari bank atau koperasi atau investor yang membantu mendukung modal usaha Bapak ini? Nah, kalau modal itu memang modal awal dari kita sendiri, kelompok tani. Alhamdulillah waktu itu kita dapat bantuan dari salah satu perusahaan BUMN itu ya. Waktu itu Pelindo 3 yang kita dibantu untuk pengembangan jumlah medianya supaya produksinya bertambah. Apakah ada dalam menjalankan usaha ini, hidroponik ini, Bapak itu menjalin kerjasama dengan komunitas tani misal atau universitas yang tadi Bapak sebutkan? Nah, itu dalam bentuk pendampingan, penyediaan sarana atau maupun pemasaran hasil panen gitu, Pak? Ada nggak, Pak, selain modal? Waktu itu kita pendampingan cara Pupuk buat itu aja ya? pupuk itu sama ini hama. Jadi kita diajarkan cara membuat obat Obat. hama yang lebih aman untuk tanaman. Nah, waktu itu kan Pembasmi hama gitu pembasmi ya, Pak? hama. Nah, itu waktu itu kita memang nanam pakcoy itu banyak hamanya, makanya kita diajarkan buat itu. Nah, setelah kita yang selada ini kita lebih kembangkan, karena itu tidak ada hamanya. Berapa besar manfaat media sosial dalam peningkatan pengetahuan dan juga pemasarannya, Pak? Bapak kan menggunakan media sosial Instagram ya? Instagram dan juga WhatsApp ya, Pak? Pakai lebih ke WhatsApp ya. WhatsApp saja Ya, ya. WhatsApp Soalnya aja. kita tahunya kan dari Instagram ya, Ya, Pak. Instagramnya cuman itu maintenance-nya kurang gitu. Oh iya, maintenance-nya kurang. Mengenai luas lahan hidroponik yang dikelola ini, khususnya untuk satu deret hidroponik ini, Pak, satu deret instalasi itu kira-kira berapa ukurannya, Pak? 4 sekitar 4 meter. 4 4 meter. meter. Jadi 4 meter itu ada 6 sub. 6 sub ya. Itu kurang lebih ada 120 lubang. 120. Kita punya sekitar 5 sampai 6 media. Lahan yang digunakan ini, Pak, statusnya tuh milik pribadi atau sewa. Nah, jika berstatus sewa itu kisaran biayanya itu berapa, Pak? Nah, ini balai Oh, RT balai. yang kita manfaatkan. Jadi enggak ada sewanya. Sewa. Jadi milik bersama gitu ya, Milik Pak? bersama, ya. Dengan lahan yang digunakan ini itu tuh sudah cukup atau masih membutuhkan lahan lagi, Pak, untuk produksinya. Nah, jika belum cukup, apakah keterbatasan lahan itu menjadi faktor peningkatan selada ini? Itu masih perlu lagi atau enggak? Kalau tempatnya ini sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Sudah mencukupi. Tinggal kita maksimalkan aja Maksimalkan. proses perputaran produksi. Berapa jumlah tenaga kerja yang Bapak libatkan dalam mengelola hidroponik ini? Kalau kelompok tani kan jumlahnya sekitar 15. Ya, itu mungkin sekitar 10 yang aktif. Gitu. Jadi karena kesibukan, ada kerja ya, atau ada yang berjualan, seperti itu sih. Nah, apakah ada pembagian khusus atau manajemen dalam pembagian karyawannya ini, Pak? Ibu-ibu kelompok taninya ini, misalnya
ibu si A itu fokus pada perawatan, lalu ibu si B pada proses penyemaian, itu ada kayak gitu Kak, Pak? Manajemen kelompok taninya. Kita sekarang lebih lebih utama sih bareng-bareng gitu. Tapi kalau keuangannya tetap satu orang bendaharanya istilahnya. Oh iya, apakah tenaga kerja yang direkrut perlu memiliki keterampilan? Misal kayak ada ibu yang mau bergabung, misal yang belum bergabung ke kelompok tani ini. Nah, itu Bapak merekrutnya tuh perlu keterampilan atau enggak? Kalau dia di awal mau ikut bergabung, kita kita latih, kita Dilatih ajari, ya, Pak? kita ajari dulu. Karena tetap harus tahu ilmunya, kan gitu ya. Jadi supaya dia bisa bisa seperti yang lain gitu. Iya. Berapa jam kerja yang biasanya mereka jalani setiap harinya, Pak? Maksudnya untuk Kelompok tani taninya, iya. kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Tergantung prosesnya ya, Pak. Misal Tergantung. kalau pemanenan itu berapa jam gitu ya, Pak? Ya kalau panen lebih cepat sih. Lebih cepat ya. Yang agak lama itu kan proses Penanaman, penyemaian. semaian, Iya, ya. semaian. Bagaimana sistem pengupahan tenaga kerja? Apakah harian, mingguan, atau bulanan gitu Pak dihitungnya? Itu uangnya kan muter tadi ya Pak ya. Nah, muter. itu mereka kan pasti dapat upah kan? Ya. Nah, itu gimana sistemnya pengupahan mereka? Kalau pengupahannya mungkin kita belum sampai segitu ya. Artinya karena ini kelompok tani, jadi kita bareng-bareng. Bareng-bareng. Bareng nanti kalau ada hasil dari penjualannya, nah baru kita bagi. Gitu. Jadi tergantung juga Tergantung hasil. besarannya, ya, Iya, besaran yang kita dapatkan. pokoknya dibagi rata gitu ya Pak. Ya, Apa yang menjadi dasar pertimbangan Bapak dalam merencanakan usaha hidroponik selada ini? ya. Jadi awalnya kan kita memang melihat potensi dari ibu-ibu, bapak ini masih banyak waktu luang, gitu. Makanya kita akhirnya mencoba mencari suatu usaha yang bisa melibatkan atau menambah pengetahuan dari warga. Apakah ada perencanaan jangka panjang untuk memperluas usaha hidroponik ini atau menambah jenis tanaman selain selada yang disebutkan tadi? Ya, mungkin kalau ini kita akan nambah selain selada itu supaya bisa bergantian ya. Ya. Untuk yang bertanggung jawab dalam hal perawatan tanaman seperti pemberian nutrisi dan panen itu apakah bergilir atau Bapak saja? Ya, bergilir. Bergilir. Baik. Bagaimana cara Bapak ini mengatur jadwal kerja harian atau mingguan ini untuk memastikan semua pekerjaan ini dapat bekerja secara lancar? Ya, jadi kalau pemberian nutrisi itu kita atau pemeliharaannya kita bagi hari, bergantung harinya. Misalnya hari Senin nanti jadwalnya si A, hari Rabu jadwalnya si B, hari Jumat atau Sabtu jadwalnya. Jadi bergantian. Ya. Indikator yang biasanya dipantau misal kualitas tanamannya, terus kebutuhan nutrisi atau air, biasanya itu ya Pak yang dipantau. Yang kita pantau, kita monitoring. Lalu kalau misalnya ada masalah seperti penyakit tanaman atau kerusakan instalasi atau penurunan hasil panen, itu bagaimana langkah pengendalian awal yang dilakukan? Ya, kalau ada kerusakan instalasi misalnya mesin pompa yang ini kita harus segera cari, kita coba perbaiki dulu. Kalau kita upaya perbaikan itu tidak bisa, kita cari substitusinya atau penggantinya dari media yang misalnya belum aktif, belum terpasang ya, atau ada pompa. Makanya kita kadang nyiapkan pompa cadangan seperti itu. Tapi kalau terkait pompa, kalau terkait tanamannya misalnya tanaman ini kelihatan mulai menguning, oh berarti ini nutrisinya kurang. Nah berarti nutrisi harus kita gerojok lebih atau kita tambahin nutrisinya. Dalam era pertanian modern ini penggunaan teknologi kan sangat krusial untuk efisiensi dan untuk efektivitas. Teknologi apa saja sih yang saat ini diterapkan di kebun hidroponik ini, baik dari sisi otomatisasi atau irigasi atau mungkin sistem pencahayaannya atau mungkin pengontrol suhu dan kelembapan atau aplikasi digital yang lain?
Untuk sekarang eh, otomatisasinya belum ada ya, secara otomatis itu baru ya mesin aja, mesin pompa itu. Kemudian ada lagi ini energi matahari itu yang kita kita dapat bantuan itu untuk menghemat listrik. Berarti saat ini belum menerapkan IoT atau Internet of Things. Belum. Belum, masih manual. Masih mana? Ya, itu saja Oh, iya. wawancara kali ini. Oke. Terima kasih Bapak. Sama-sama.